pembawaan awal, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Sinta Noviana, Putri Octavia, dan saya Rima Melandri. Saya Elisa Nawamulan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Elisa Nawamulan. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dan asumsi-asumsi dari pembawaan awal ini. Pembawaan awal ini merupakan membantu guru mengelola dan mentransfer beragam informasi yang bermanfaat dan seefisien mungkin. Dia percaya bahwa memperoleh informasi merupakan tujuan pendidikan. Model Adventure Organizer ini dirancang untuk memperkuat struktur kognitif siswa, untuk mempengetahuan, menentukan apa materi baru dan apakah materi itu bermanfaat atau tidak, dan bagaimana pengetahuan yang baru ini dapat memperoleh dan dipertahankan dengan baik. Untuk menyediakan kaca intelektual yang akan mungkin siswa melihat informasi ini dalam lukisan secara jelas. Baiklah, itulah penjelasan dari tujuan-tujuan dan asumsi-asumsi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Octavia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang struktur. Tahap pertama yaitu presentasi pembawaan awal. 1. Mengklarifikasi tujuan-tujuan pelajaran. 2. Mengkaji organizer. 3. Mengidentifikasi sifat-sifat yang jelas atau konstruktif. 4. Memberikan contoh atau ilustrasi yang sesuai. 5. Menyediakan konteks. 6. Mengulang. 7. Mendorong kesadaran pengetahuan dan pengalaman pembelajaran. 2. Tahap kedua yaitu presentasi tugas atau materi pembelajaran. 1. Menyajikan materi. 2. Membuat urutan materi pembelajaran yang logis dan jelas. 3. Menghubungkan materi dengan organizer. Tahap ketiga yaitu memperkuat susunan kognitif. 1. Menggunakan prinsip-prinsip pendamaian integratif. 2. Membangkitkan pendekatan kritis pada mata pelajaran. 3. Mengklarifikasi gagasan-gagasan. 4. Menerapkan gagasan-gagasan secara aktif seperti dengan menguji gagasan-gagasan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya sendiri yaitu Rima Melandri. Baiklah, di sini saya Rima Melandri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang sistematika. Berdasarkan pada ide Ausubel, maka dalam pembelajaran dengan model ini ada 3 fase kegiatan, yaitu fase 1 penyajian. 1. Jelaskan tujuan pembelajaran. 2. Sampaikan pemandu. Di dalam sampaikan pemandu terdapat 4 bagian. Yang pertama, A. Identitas definisi atribut. B. Berikan contoh-contoh. C. Sediakan konten. Dan yang ke bagian D. Ulangi. 3. Bawa kesadaran siswa pada pengetahuan dan pengalamannya yang relevan. Yang fase kedua, penyajian tugas belajar atau materi ajar, yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama, sajikan materi. Kedua, pusatkan perhatian. Ketiga, buatkan organisasi eksplisit. Yang keempat, yaitu buat urutan logi material ajar eksplisit. Fase ketiga yaitu memperkuat organisasi kognitif yang terdapat 4 bagian. Yang pertama, gunakan prinsip rekonsiliasi terpadu. Yang kedua, promosikan belajar penerimaan aktif. Dan yang keempat, dapatkan pendekatan kritis pada mata pelajaran. Yang keempat, jelaskan. Baiklah, saya Sinta Noviana di sini akan menjelaskan contoh dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan satu kelompok saya tadi. Di mana pembawaan awal ini sendiri, bagaimana cara seorang pengajar memberikan atau melakukan sesuatu saat memulai pembelajaran. Yang pertama yaitu memulai pengajaran dengan meminta siswa mengingat kembali apa yang telah kita ajarkan pada minggu lalu. Contohnya, pada minggu lalu belajar tentang bagaimana pengurangan atau penjumlahan. Maka sebelum memulai ke materi baru, seorang pendidik harus mengingat kembali atau merecall materi-materi yang terjadi pada minggu lalu, seperti penambahan dan pengurangan. Lalu setelah melakukan itu, pendidik melanjutkan dengan menambahkan materi pada minggu ini seperti perkalian atau pembagian. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai contoh. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Sekian penjelasan dari kami akhiri.